paling mendasar. Setoran awalnya atau jaminan kerjanya buka usaha baru besar. Tingkat keuntungannya terbatas dan bergerak. Tidak adanya kontrol manajemen risiko untuk membatasi kerugian. Kalau di spot market, setoran awalnya bisa kecil dulu, kemungkinan keuntungannya tidak terbatas dan bergerak, bisa pesan untuk membatasi risiko kerugian. Fungsi spot market nomor 1 bisa untuk mengambil keuntungan 100 sampai 200 poin. Jadi seandainya kita mau mengambil 20 poin, ya per poinnya $10 ya sekitar $200. Ya. Kedua, bisa untuk fungsi lindung nilai. Apabila kita memiliki emas dan saham lokal, takut nilainya turun, perlu membuka rekening di spot market posisi jual. Dengan berlawanan arah, jika harga pasar dunia turun, rekening yang di spot market mengalami keuntungan, dan keuntungan itu untuk menutupi sektor real, yaitu aset investasi fisik kita berupa emas, saham lokal maupun utang mata uang asing dari luar negeri. Yang ketiga, investasi jangka panjang. Ini memanfaatkan selisih kurs dan perbedaan dua mata uang. Biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar. Karakteristik spot market: peluang bisnis, likuidasi, dan fluktuasinya sangat cepat dan tinggi sekali. Jaminan kerjanya cukup 1% dari nilai barang yang diperdagangkan. Value per point $10 untuk mata uang asing. Untuk stok indeks $5, sedangkan emas $1. Punya peluang dagang dua arah. Bisa masuk posisi awal beli di harga rendah, lalu jika harga pasar naik ke atas, dilikuidasi jual, dapat untung. Bisa juga pada saat harga pasar di atas mau jatuh, masuk sell di harga tinggi, lalu turun, dilikuidasi beli, dapat keuntungan. Poin 4, dilengkapi dengan manajemen risiko. Ada fasilitas limit order untuk memesan harga beli yang lebih murah, dan stop order fasilitas untuk target keuntungan yang lebih tinggi. 5, bisa dijalankan secara online sambil mengontrol bisnis utama dan seluruh anggota keluarga yang lain. 6, setiap transaksi akan langsung mendapatkan keuntungan dan kerugian. 7, bisa berfungsi sebagai alat lindung nilai investasi fisik seperti emas, saham lokal, dan utang-utang mata uang asing. Macam-macam portofolio investasi. Berikut level kekayaan klien dari bawah naik sampai ke atas. Yang paling bawah konservatif, yaitu membuka rekening tabungan, membeli tanah dan rumah, membeli emas, bersifat sesuai dengan jaminan, sesuai dengan nilai barangnya, dan hasil akhir transaksi bisa dipegang. Seandainya beli rumah 1M, ya kita harus sediakan duit 1M, dan hasil akhirnya bisa dipegang. Berikutnya, kalau tingkat kekayaan lebih tinggi, moderat, melakukan transaksi yang sedikit berisiko, membeli saham, membeli mata uang asing untuk kontrak sebulan 2 bulan ke depan, dan membeli perbedaan suku bunga dua mata uang. Sama seperti bawah, sifatnya senilai barangnya dan hasil akhir bisa dipegang. Level yang lebih 3, lebih kaya lagi, ini agresif, melakukan transaksi mata uang asing, indeks, dan emas di pasar spot dengan menggunakan sistem jaminan kecil dan hasil akhir tidak bisa dipegang, ya, karena semua tercetak dalam laporan rekening koran setiap hari. Dan yang terakhir, tingkat kekayaan seseorang itu melakukan sesuatu yang lebih tinggi beresiko dengan membeli surat-surat commercial paper diterbitkan oleh sebuah perusahaan dengan menjanjikan keuntungan lebih tinggi dari bunga deposito. Namun biasanya persis jatuh tempo kontrak 1 atau 2 tahun, biasanya perusahaan tidak mampu membayar dan tutup. Investment portfolio, tabungan, deposito, properti, saham, dan reksa, margin trading. Ditinjau dari nilai investasi,
ya, modal kerjanya 1% dari nilai barang. Kalau yang lain sama. Bunga, jika membeli mata uang suku bunga tinggi dan posisi menginap lebih dari 1 hari akan mendapatkan bunga. Pajak tidak kena. Tingkat likuiditas sangat tinggi sekali. Pengguna dana, investor sendiri. Peran investor aktif. Prosedur mudah, penarikan dana setiap saat selama Bank BCA buka. Pasar ada peluang bisnis 2 arah. Risiko, ada manajemen risiko yang bisa dikontrol, bisa dipesan kerugiannya. Perkiraan keuntungan dalam 1 hari bisa mencapai 10%. Berikut pengetahuan mengenai emas. Bank-bank sentral India, Cina, Rusia pernah membuat harga emas dari 850 menjadi 251. Ya, simpanan emas Cina sekarang 1054 ton. India pernah membeli 200 ton dari IMF. Dari harga sekian naik sampai 1226 pada tahun 2009. Tercatat sebagai pembelian bank tunggal dalam 30 tahun terakhir. Ini sebagian dari mengelola resiko dengan melakukan diversifikasi simpanan, sehingga meningkatkan simpanannya hampir separuh dari Cina, cuma 29.600 ton. Menurut profesor ini, sekarang ini terlambat membeli emas, ya. Hanya merefleksikan kurangnya percaya diri pada ekonomi Amerika dan ketahanan jangka panjang US dollar sebagai alat untuk investasi. Emas dan dolar sudah dikenal dari dulu sebagai alat investasi yang bersifat tradisional pada saat-saat ekonomi dunia mengalami stres. Sekarang market share dolar secara global jatuh menjadi 62,8%. Jim Rogers pernah memprediksi emas bisa mencapai $2.000 namun dalam 10 tahun mendatang. Dari Bank Korea mengatakan emas bukan big trend. Ada persetujuan penjualan emas di sini maksimal 1 tahun 400 ton. Jika tidak ada persetujuan ini mungkin emas bisa langsung ke $200. Masa jaya emas pernah terjadi pada saat emas di harga $35 tahun 69, ya, menguat sampai 512. Ini disebabkan sebagian oleh bank-bank sentral. Mengapa bertransaksi stok indeks? Karena satu, ada fasilitas berdagang 2 arah. Boleh beli dulu kalau pasar mau naik, kalau mau melemah boleh jual dulu. Menggunakan sistem jaminan kecil bisa dipakai sebagai alat lindung nilai terhadap pembelian saham lokal. Kemudian tingkat likuiditasnya tinggi, cepat likuidasinya, nilainya nggak pernah nol. Cukup menganalisa ekonomi suatu negara, bukan menganalisa satu persatu kinerja sebuah perusahaan. Disediakan juga manajemen risiko, jadi bisa pesan kerugiannya berapa. Berikut sejarah nilai Hang Seng dari tahun 64 sampai 2004. Pernah 100, jatuh sampai 60-an, lalu tahun 2007 pernah sampai 31.900 waktu Olimpiade Beijing, dan sekarang di 21 ribuan. Berikutnya perbedaan transaksi sektorial dan spot. Seandainya kita beli sterling di 1,5 ribu kali 100 ribu sterling kali kursnya $1.9.000, berarti kita sediakan dana awal 1,35 M. Lalu sterling meningkat 100 poin. Keuntungannya hanya Rp900.000 atau 0,67%. Di spot market modal awalnya cukup 900, ya. Jika dilepas untung 100 poin, keuntungannya 100%. Berikut tampilan ilustrasi transaksi emas di sektor real dan spot.
Ya, beli emas 100 troy ounce sekian ukurannya tahun ini di harga sekian. Ya, modal awal yang disediakan 640 juta. Kemudian dari Oktober 1 ke Desember tanggal 3, 1 tahun kemudian di harga tertinggi dilepas ada dana 1,1 M. Di sini ada total keuntungan 517 juta. Sekarang ilustrasi di spot market dengan 640 juta, berarti di spot market cukup 64.000 US dollar dengan asumsi $1 10.000. Beli cukup 6 lot di harga yang sama, dilepas di harga yang sama. Selisih keuntungannya adalah 3 miliar. Jadi 6 kali lipat daripada transaksi real.